Orang-orang bilang aku mati. Detak jantungku berhenti selama 7 menit. Monitor berbunyi nyaring, tubuhku dingin, dan dokter menggeleng pelan. Tapi aku tidak ingat mati. Aku ingat sunyi. Bukan gelap, bukan terang, hanya dot-dot-dot sunyi gelap. Seperti duduk di ruangan yang tidak punya dinding, tidak ada waktu, tidak ada suara, tapi anehnya, aku tidak merasa takut, tidak juga merasa damai, aku hanya merasa ada. Aku tidak ingat kapan aku masuk ke sana, tidak tahu apa yang membawaku, tapi tiba-tiba aku berada di tengah ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tubuhku entah di mana, tapi pikiranku utuh, kesadaranku seperti terjaga, mungkin bahkan lebih sadar daripada saat aku hidup. Aku tidak melihat siapapun, tapi aku merasa sedang diperhatikan. Bukan penghakiman, bukan kasih, hanya perhatian yang dalam, seolah semesta sedang menunggu aku berkata sesuatu. Tapi aku tidak tahu harus bicara apa. Aku bahkan tidak yakin aku masih punya suara. Lalu sesuatu muncul, bukan bentuk, bukan wujud, tapi seperti ingatan yang ditampilkan tanpa diminta. Aku melihat ibuku, duduk sendiri di dapur, memegang piring kosong, matanya merah, tapi ia tetap menyiapkan makan malam. Aku melihat ayahku, yang selama ini, aku kira tak peduli. Ternyata tiap malam ia duduk di kamar, membaca ulang pesan terakhirku, yang sangat singkat, hanya satu kata, ya. Aku melihat temanku, yang dulu pernah mencoba bunuh diri, ternyata dia hidup, karena aku pernah bilang, kita jalan-jalan sore yuk. Semua itu datang padaku seperti arus, tanpa suara, tapi terasa seperti hujan yang deras menghantam dalam biang. Aku tidak tahu, apakah itu perhitungan, atau hanya pengingat, tapi aku merasa kecil, sangat kecil. Aku ingin menangis, tapi aku tidak punya mata, aku hanya punya rasa. Dan rasa itu, seperti menyesal, tapi lebih dalam dari sekadar kata maaf. Lalu aku mendengar sesuatu, bukan dari luar, tapi dari dalam, seperti gema dari inti diriku sendiri. Suara itu berkata, kau belum selesai. Hanya itu, tapi itu menggetarkan, seperti bumi yang retak perlahan di bawah kaki. Dan tiba-tiba, aku merasa ditarik, perlahan, seperti benang halus yang digulung kembali ke gurungannya. Aku melihat tubuhku, dari jauh, seperti sebuah baju yang pernah kukenakan, tapi kutanggalkan. Lalu, satu tarikan napas. Aku kembali. Cahaya menyilaukan, suara-suara terburu-buru. Ibuku menangis, seseorang memanggil namaku, tapi di dalam diriku, masih ada sunyi itu, belum hilang. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara dua napas itu. Tapi yang pasti, aku tidak bisa melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Kadang, saat aku duduk sendiri, ruang di sekitarku terasa meretim, waktu tak berjalan seperti seharusnya, jam di dinding seolah melambat. Suara orang-orang terdengar jauh, seperti gema yang tertahan. Saat itu, aku merasa aku masih separuh di sana. Di malam tertentu, tubuhku terasa ringan, bukan seperti mengantuk atau lelah, tapi seperti jiwaku ingin lepas, keluar sebentar, dan saat itu terjadi. Aku kembali ke ruang putih itu, ruang tanpa bentuk, tanpa ujung, tanpa suara. Aku mulai mengenali sunyi itu. Ia bukan kehampaan, tapi semacam penantian, seperti tempat transit antara hidup dan mati, dan di sana, aku sering melihat sosok-sosok samar, berdiri, menatapku, tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu, mereka juga sedang menunggu. Suatu malam, satu dari mereka mendekat, matanya kosong tapi lembut. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi aku mendengar pesannya, belum waktumu. Lalu ia lenyap, meninggalkan jejak bayangan yang pelan-pelan memudar. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara dua napas itu. Tapi yang pasti, aku tidak bisa melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Aku tahu sekarang bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi tentang berapa banyak yang kita tinggalkan dalam hati orang lain. Dan jika suatu hari nanti aku kembali ke ruang sunyi itu, aku ingin datang bukan dengan tangan kosong. Aku ingin datang membawa makna. Aku mulai menulis pengalaman itu, berharap bisa menemukan pola, tapi semakin aku menuliskannya, semakin aku sadar, kematian bukan ujung, ia hanya gerbang ke sesuatu yang lebih luas, lebih rumit, lebih tak terbayangkan. Dan mungkin, aku adalah salah satu dari sedikit orang yang diizinkan melihatnya. Lalu kembali, bukan karena aku istimewa,
Tapi, karena aku belum selesai. Karena mungkin, sebelum benar-benar mati, aku harus memahami hidup.